Action. Ya pemirsa, masih bersama saya Sandra Kui dalam dialog interaktif, tentunya juga masih dengan tema yang sama ya. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai makanan khas suku Marin Marori ya. Kemudian sudah dijelaskan, pastinya kan dalam perkembangan zaman ini pembuatan dari makanan khas suku Marin Marori ini ya, sagu yang berbahan dasar sagu dan kelapa ya, itu berbeda. Nah, kalau sekarang kan biasanya tadi Mimi sudah jelaskan dibuat dari ini ya, dimasukkan ke dalam tempurung kelapa, kemudian ditindis dengan batu ya, baru dibakar. Nah, kalau zaman dulu itu tadi kita sempat berbincang-bincang ya, off camera, Kakak Agus sedikit menjelaskan itu penggantinya batu bata apa itu dulu? Kalau dulu proses itu pembuatannya. di kampung mereka biasa gunakan, kalau misalnya Sandra atau sering ke Wasur itu ada, kalau di Merauke dibilang bumisai. Bumisai, kalau orang Wasur bilang meraso. Oh, meraso ini rumah sebut ya? Iya, itu merasor. Itu biasa dipakai untuk bikin sep. Oh. Dulunya bikin sep. Ya dulu tidak ada batu bata. Iya, kalau macam ini kita harus naik ke jarak yang jauh lagi. Istilahnya merasor yang ada dekat yang kita mau bikin sep, kita ambil lalu bakar, kemudian ada caranya untuk bikin, itu yang dipakai dulu. Tapi dengan sekarang orang bikin sep di kampung itu, kalau di pinggir jalan ada kerikil-kerikil itu, sekarang itu yang dipakai untuk buat sep. Bahan dasar sep itu untuk depo batu sendiri, batu kerikil, kemudian kayu, kulit bus, kulit bus juga ya, daun pisang, kelapa, sagu, terus topping-toppingnya ya? Iya, semuanya biar enak begitu. Sep kan seperti, kalau kita lihat seperti pizza sebenarnya ya, pizza ya. Papua lah ya, Betul. karena toppingnya kan beda-beda ya. Iya. Nah, tadi kan ini kan tema pembicaraan kita mengangkat budaya Marin Marori yang tadi sudah disebutkan juga. Ini yang paling memprihatinkan salah satunya adalah bahasa ya. Sebenarnya intinya ini bahasa Marin Marori yang sebenarnya hampir punah, dan itu kan juga menjadi bagian dari Kakak Agus sendiri sebagai advokasi bahasa. Nah, selain pengumpulan data ya, Meme ya, dengan bersama teman-teman tentunya mengenai budaya sejarah Marin Marori, kemudian juga budayanya ya, baik itu pakaian atau tari-tarian adat. Nah, kalau upaya nyata, langkah nyata yang dilakukan dari Meme atau mungkin bersama-sama dengan Kakak Agus tentunya dalam melestarikan bahasa ini apa? Upaya kita pertama-tama menurut saya dari inisiatif diri sendiri dulu ya. Inisiatif dari diri sendiri, tujuannya kita untuk mengangkat advokasi ini tuh apa. Dan yang paling penting, saya sebagai anak bukan asli Marin Papua, tapi saya lahir besar di Papua, saya juga harus ada istilahnya ungkapan terima kasih ke Papua karena saya besar di Papua, nama saya besar di Papua, Papua yang membesarkan saya. Jadi advokasi atau upaya apa yang akan saya lakukan buat kota saya sendiri. Contohnya seperti saya memperkenalkan suku Marin Marori ini kepada teman-teman saya, terutama yang saya sangat khawatirkan itu anak-anak asli Merauke atau anak-anak asli Papua pun tidak tahu tentang keberadaan Marin Marori ini sendiri. Apalagi dengan generasi-generasi milenial berikutnya, mereka pasti tidak akan tahu tentang apa itu suku Marori. Dan rata-rata banyak juga yang menanyakan kepada saya, Marori itu dari mana? Ya, banyak yang tidak tahu ya. Ada yang menyebutkan ini sebenarnya termasuk suku Marin atau di mana begitu ya. Banyak yang tidak tahu. Kalau dari Kakak Agus sendiri bagaimana Kakak melihat anak-anak ini? Kalau menurut saya ini sesuatu yang bagus dan luar biasa. Setiap orang mengambil peran mereka untuk memikirkan bahwa ada budaya-budaya tertentu yang orang tidak tersentuh, Sandra. Ini masalah serius di kampung-kampung. Lalu saya teringat dengan saya punya paman, dia bilang kita akan kasih tinggal.
Nah, itu minta maaf, saya membawa kesedihan seperti itu yang saya bersyukur lalu anak-anak muda yang luar biasa datang. Mereka bisa ambil saya punya estafet dan itu kebahagiaan tersendiri bagi saya menurut saya gitu kan. Sorry saya emosional dan Iya, apalagi kakak menjadi bagian dari suku Marin Marori ya, gitu. yang sebenarnya memprihatinkan sekali ya, apalagi bahasanya dikatakan sudah hampir punah. Iya, 14 orang. Hanya 14 orang yang bisa menguasai. Nah, tapi kalau dari kakak Agus sendiri sebagai advokasi bahasa dari suku Marin Marori, apakah mungkin pernah ada berbuat untuk melestarikan bahasa Marin Marori, misalnya mungkin dibuatkan kamus atau mungkin membuat hal-hal begitu yang bisa memudahkan anak-anak muda Marin Marori ini mempelajari bahasa suku mereka? Dari 2011 sampai sekarang saya harus berterima kasih kepada saya punya kolega, lalu kami kerja sama-sama dan dia percaya ke saya, orang Bali namanya Pak Iwayan Arka, dosen di Australia, di The Australian National University. Saya dipercaya untuk riset asisten peneliti untuk dokumentasi bahasa sejak 2011, jadi kami punya pengarsipan dalam bentuk digital, video, audio, itu semua terasa baik, pertama di Australia dan kemudian di Inggris. Itu pengarsipan digitalnya sudah terbaik, sudah kami kumpulkan dan terarsip di sana. Sejak tahun berapa itu Pak? Itu 2011 sampai 2014 itu untuk di Australia, kemudian 2017 itu LDP di Inggris, jadi semua terarsip. Jadi kalau misalnya saya kasih alamatnya, Sandra bisa akses, semua orang bisa akses dan terbuka. Bisa, saya dulu punya pengalaman dokumentasi tentang tumbuh-tumbuhan, tentang ritual, dan itu ada banyak video yang bisa. Lalu itu salah satunya, kemudian ada buku-buku, ada kamus yang dalam bentuk kamus juga sudah ada, kemudian juga softwarenya ya, aplikasi ya. Kalau kita sebut sekarang itu sudah ada. Iya, sudah. Jadi itu sedikit banyak advokasi yang saya lakukan di suku Marori, tetapi beberapa tahun terakhir sejak 2019 kemarin kami sudah kerja di wilayah Yei juga. Jadi 6 kampung di wilayah Yei. Po, Irambu, Torai, Bupul, Kuel, Tamas. Untuk dokumentasi bahasa mereka sendiri ya. Iya. Berarti sebenarnya sampai sekarang itu masih bisa diakses dong? Iya, bisa. Untuk mengarsipan bahasa ini. Bisa. Berarti sebenarnya akses untuk mempelajari bahasa Marin Marori sendiri saya rasa itu tidak menjadi suatu masalah ya, karena sudah diarsipkan sejak tahun 2011 apalagi tadi dibicarakan. Berarti mungkin tinggal bagaimana kakak bersama-sama juga dengan Meme ya merangkul anak-anak muda yang peduli untuk mengakses itu tadi software yang sudah kakak buat itu. Itu pengarsipan dalam bentuk digital tapi disimpan di luar kemudian bisa diakses. Tetapi yang jadi pekerjaan kita sekarang menurut saya adalah kita berbagi peran untuk pikir pemerintah buat bahan ajar. Kami punya resources, punya data, tetapi pemerintah harus pikir bagaimana data ini digunakan. Misalnya cerita tentang pohon sagu, kami sudah rekam. Sekarang ini cara buat misalnya anak SD dia belajar seperti apa, anak SMP belajarnya seperti apa. Itu yang maksudnya datanya harus diolah begitu sesuai dengan kurikulum yang ada. Begitu ya. Tapi punya data ada, cuma sekarang bicara istilahnya pengembangan ke depan. Berarti masih belum bisa diakses secara free, Pak? Kalau untuk yang di Inggris, yang di archive itu bisa diakses. Bisa. Boleh nanti diberikan alamatnya ya, supaya saya taruh di bawah layar di bawah ini. Bisa. Bisa ya, Pak ya? Kami punya website yang selama ini kerja untuk bahasa-bahasa di Merauke juga ada website yang saya kasih tahu. Antara lain suku Marin Marori, kemudian apa lagi Pak? Dulu yang kami Kanum. Itu kami sudah kerja. Kanum berarti ini ya masyarakat di Sota ya? Kanum itu Onggaya, Tomerau, Kondo itu sebagian ada orang Marin juga di situ. Sota, yang Wandur, Rawabiru. Ya sebenarnya itu terbagi atas beberapa wilayah ya, suku Marin ini sendiri. Mungkin ini sekalian bisa menjadi pelajaran untuk pemirsa di rumah.
Kakak Agus bisa jelaskan ke pemirsa di rumah, sebenarnya Marin ini terbagi atas berapa bagian sih dan mendiami kawasan mana saja? Secara keseluruhan itu Marin. Tetapi yang membedakan itu secara filosofi keseluruhan ini Marin. Tetapi yang membedakan itu bahasa. Begitu. Misalnya kalau orang Marori itu di Wasur Kampung dia pakai bahasa Marori. Kemudian yang tadi saya sebutkan itu ada kanun. Tapi kanun sendiri ada misalnya kanun Semerki, Ngolbu itu kan bahasanya sendiri-sendiri. Saya tidak punya hak untuk memberi komentar tentang bagi wilayah, itu bukan saya punya hak, tetapi ya. Saya lebih melihat konteks Marin dalam bentuk bahasa saja dan saya tidak punya kepentingan. Kira-kira begitu. Tidak apa-apa. Sudah kurang lebih kita berbagi informasi saja, Pak. Kalau dari Meme ya. Meme kan bertiga ya menyusun sebuah kalau boleh dibilang buku atau bisa dibilang buku ya, nanti akan dibukukan, kemudian akan dikirim ke nasional ya kalau. Jadi ini bagian dari advokasi Meme, tapi juga dalam mengangkat budaya Marin Marori ini akan dibukukan ya. Dengar-dengar kemarin juga sempat ada tawaran untuk difilmkan, itu betul nggak? Iya, kemarin sempat ada tawaran untuk pembuatan film tentang The Journey of Marori Menge. The Journey of Marori Menge. Oke, kita akan cerita soal yang satu itu, tapi jangan dijawab dulu ya. Setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Interaktif.